Pokoknya pekerjaan pokok saya dulu itu di terminal bis. Pokoknya di dunia keras lah. Karena di sana dulu waktu terminalnya belum terminalnya sekarang yang baru. Di sana kalau nggak keras ya nggak dapat duit ya gitu. Lah makanya setelah saya pikir-pikir, kalau saya kerja kayak gini, kok kasihan keluarga saya kayak gitu. Karena setiap hari itu saya minum mas. Kalau mau berangkat kerja itu saya pasti minum. Gitu. Kalau udah minum di sana cari uang leluasa kayak gitu. Benar-benar kalau penghobi burung itu yang lebih dari 2, 3 sampai 4, 5 ekor itu benar-benar mengurangi banyak maksiat mas. Ya contohnya ini yang kayak saya alami ini, punya uang 500, kalau nggak punya burung, nggak senang ke burung, mesti senangnya ke judi, buat judi. Apalagi sekarang judi nggak usah kemana-mana, udah bisa judi katanya, tapi kan sekarang udah nggak jadi penjudi lagi. Mending buat beli burung, akhirnya nggak kemana-mana, cuman lihat burung aja udah nikmatnya luar biasa kayak gini. Jadi nggak dimarahin istri, apalagi kalau dijual langsung ke ibu negara uangnya. Ya udah istrinya nyengir. Sekarang udah nggak bohong lagi mas. Kalau dulu ya itu bohongnya kayak gitu. Beli burung berapa pak? 250, padahal belinya 500, kadang 1 juta kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarno, beralamat di Desa Karangtengah, RT 7 RW 4, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Usaha saya sekarang alhamdulillah lagi menekuni pengangguran. Setelah dipikir-pikir nganggur itu lumayan, jadi saya terusin nganggur. Sampai hari ini pun masih pengangguran. Untuk mengisi pengangguran saya, keseharian saya bangun tidur, jelas udah ada kegiatan saya sambil nganggur, sambil makanin burung, ini burung, terus ya burungnya banyak lah pokoknya lah. Kalau suka burung saya sebenarnya udah lama, cuman tapi kan paling 1-2 kayak gitu. Setelah saya pikir-pikir, 1-2 awal-awal, lama-lama juga 100 sampai hampir 200 ekor. Karena saya pengangguran kan tetap sanggup ngurusin burung sebanyak itu kayak gitu. Nah, setelah itu kan kebul-kebul, cara beli pakannya, uang dari mana kayak gitu. Jadi saya punya pikiran burung-burung itu saya ternak. Jadi yang buat kasih makan burung itu hasil dari burung. Jadi saya nggak harus cari duit untuk kasih makan burung itu, enggak. Burungnya yang cari makan sendiri, cuman saya yang beli kayak gitu aja. Sebelum saya menekuni pengangguran dan piara burung, ini saya dulunya bekerjanya serabutan lah. Pokoknya pekerjaan pokok saya dulu itu di terminal bis. Pokoknya di dunia keras lah. Karena di sana dulu waktu terminalnya belum terminalnya sekarang yang baru. Di sana kalau nggak keras ya nggak dapat duit ya gitu. Nah makanya setelah saya pikir-pikir, kalau saya kerja kayak gini, kok kasihan keluarga saya kayak gitu. Karena setiap hari itu saya minum mas. Kalau mau berangkat kerja itu saya pasti minum. Gitu. Kalau udah minum di sana cari uang leluasa kayak gitu. Zaman dulu kan sekitar tahun 90-an itu cari uang kalau nggak keras nggak dapat duit mas di terminal. Jadi mau nggak mau ya saya memang dituntut harus hidup keras kayak gitu. Pokoknya tiap hari saya kalau nggak mukul orang ya saya dipukul orang kayak gitu. Itu dulu. Dan ingin berhenti dari itu dan melakukan burung itu ada kejadian apa? Kayak gini. Jadi untuk minumnya itu saya kalau lagi minum itu memang dimarahin terus sama istri saya. Tapi kan saya nggak dengerin. Nggak, saking kemungkinan istri saya kepingin saya minum berhenti jadi peminum. Jadi setiap saya lagi minum di mana mesti istri saya datang ikut minum. Nggak dimarahin saya, tapi dia ikut minum kayak gitu. Sedangkan saya kan nggak kepingin punya istri yang suka minum-minum kayak gitu. Nah dari situlah saya berhenti dan berpikir ini gimana caranya untuk menghidupi anak istri saya supaya saya bisa keluar dari dunia yang kayak gini gitu. Wong saya nggak sekolah, nggak berpendidikan. Jujur ini saya sekolah mas sampai kelas 2 SD, gurunya mati. Iya, jadi saya nggak terusin sekolah, takutnya nanti saya terusin sekolah lagi gurunya mati lagi. Jadi saya nggak sekolah, makanya bodoh. Cara ngomongnya pun saya nggak pintar kayak gitu. Awal cerita saya punya burung itu pertama saya punya kenari jantan 1 ekor lah. Setelah saya piara lama gitu, terus saya lihat ya di teman-teman juga
pada punya kenari, pada diternakin, pada jadi kayak gitu. Jadi belilah saya indukan kalau nggak salah 4 apa 5 ekor betina itu, terus saya jodohin gantian itu, satu kesini, padahal sehari sampai 1 sampai 2 sampai 3 ekor yang dikawinkan itu. Nah, setelah hampir pokoknya ya kurang lebihnya 1 bulan apa 40 hari apa berapa itulah, ternyata kenari itu pada menetas semua sampai banyak burung saya. Dulu saya nggak komersil, nggak ke uang, lebih ke hobi sama ke saudara lah kayak gitu. Pokoknya setiap ada teman kesini kok kenarinya banyak, pengen tinggal ambil kayak gitu. Dulu memang kayak gitu, sampai pas tetesan pertama itu sampai saya sisa yang dikasih ke teman-teman itu sekitar 20 sampai 25 ekoran lah. Itu saya ambil yang betina semua, malah kalau yang jantan-jantan saya kasih ke teman-teman gitu dulu. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Kalau sekarang ya kalau bawa duit ke sini ya bawa pulang burung, soalnya burung saya kan udah banyak. Kalau burungnya nggak dijual ya nggak bisa kasih makan kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang burung-burung saya sudah pada mencari makan sendiri-sendiri, nggak usah saya harus kerja buat beli pakan burung, itu enggak. Ini mohon maaf ya, ini sebenarnya kartu as ya Mas, kartu as untuk para penghobi, bukan hanya sekedar penghobi burung, ini semua penghobi, khususnya untuk yang laki-laki ini sebenarnya kartu as, tapi saya buka di sini. Oh nggak apa-apa, dengan judulnya bohong ke istri, itu udah otomatis kalau laki-laki udah punya istri, punya hobi, jelas banyak bohongnya sama istri. Iya, contohnya saya nggak contohin orang lain, contohnya saya sendiri kayak gini. Saya beli burung umpamanya yang mahal aja ya 1 juta kayak gitu, yang murah-murah itu kan harganya sekitar 1 jutaan udah dapat kayak gitu. Saya sampai ditanya ke istri, beli berapa Pak? 250 kayak gitu kan, paling itu kan udah bohong besar itu, padahal saya beli 1 juta. Sering juga saya beli 1 juta, kadang 500.000. Pokoknya saya ya yang ngomongnya di bawah harga pembelian saya lah. Paling saya gantung 1 hari 2 hari, ada teman kesini, orang teman saya banyak penghobi burung itu, hampir setiap hari itu banyak yang kesini. Dilalah pas apes saya nanyanya ke istri, ini burung dari mana Bu? Katanya bapak yang beli berapa gitu, 250. Sini saya gantiin 300 apa 400, otomatis dilepas sama istri saya. Walaupun nawarnya di depan saya udah nggak bisa berkutik, karena dari awalnya saya udah bohong sih, ya itu kalahnya saya di situ. Bukan 1 kali 2 kali Mas, sering kali kayak gitu. Iya, makanya kalau sekarang mah udah nggak bohong lagi. Istri saya udah tahu sih, udah lihat YouTube saya mungkin, jadi udah tahu kalau oh ternyata bapak suka bohong ya. Iya dulu, sekarang ya enggak kayak gitu. Kalau sekarang kalau ada yang beli langsung ke bos, langsung ke transfer ke rekening bos, saya nggak tahu. Kenapa Pak harus bohong? Nah langsung itu gimana? Kenapa alasannya? Alasan saya berbohong kayak gini Mas, Wong saya kan orang nggak punya ya, uang 500 1 juta itu uang gede banget. Buat istri saya kan uang segitu, ya bukan hanya istri saya pun uang segitu uang gede. Tapi karena saya suka sama burung itu, berapapun saya bayar gitu. Kalau uang 1 juta apa 500.000 buat istri saya kan buat beli beras bisa makan satu keluarga kayak gitu. Contoh kan kayak gitu. Jadi kalau saya nggak bohongin istri, saya nggak mungkin punya burung yang seharga segitu kayak gitu. Mesti tetap nggak boleh kayak gitu. Kalau bohong ya sampai burung itu udah lama terjual sama istri saya ya nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu sejak saya diliput kayak gini ini saya ngomong apa adanya. Tapi memang ya yang namanya kebohongan itu memang satu saat pasti terbongkar. Nah, jadi saya spekulasi aja lah, mau terbongkar ya monggo itu. Tapi ternyata istri saya nggak marah nggak apa, cuman ya oh ternyata bapak bohong ya. Gitu. Saya udah punya jawaban, udah punya senjata. Ya walaupun bohong kan buat kamu juga, uangnya bayarnya ke kamu juga kayak gitu. Saya nggak pernah mengeluh. Gitu. Nah, untuk sekarang sendiri Pak, itu apa coba di sini Pak? Kalau burung saya yang di sini, yang di belakang saya ini di kandang burung lah, pokoknya kandang burung gede ini. Jere sih aviary mini jere, tapi sih ya belum pantas kayaknya disebut aviary mini sih. Pengukurannya cuman berapa ini? Ada burung kecil-kecil itu banyak itu. Ada burung yang nggak tahu namanya saya juga. Yang penting warnanya bagus, suaranya bagus, saya beli, saya lepas di aviary, nggak tahu namanya ini. Pokoknya ya sekitar berapa jenis burung, dan satu jenis ada yang 5 ekor, ada yang 4 ekor kayak gitu. Jumlah total sekitar pokoknya ya 100 ya lebih lah.
itu 100 ekornya lebih. Cerita awal mulai saya bikin kandang gede kayak gini Mas. Saya punya manuk kan, punya burung kan banyak. Saya kandangin satu persatu. Walaupun saya pengangguran, banyak waktu luang untuk merawat burung, tapi saya terasa waktunya habis di burung sampai kayak gitu. Jadi saya punya pikiran, gimana kalau ini dijadikan satu, dibikinin kandang yang gede, kayaknya rawatannya lebih simpel, lebih enak kayak gitu. Terwujudnya ini dulunya ini separohnya Mas, cuman 5 meter kali 5 meter. Ternyata ya memang gitu, lebih ringan rawatan. Saya kalau dulu setiap kandang saya harus diturunin, dikasih makan, kasih minum, terus dilepas alasnya, dicuci, nanti dinaikin lagi, dijemur. Wah, seharian nggak ketemu semua. Tapi sekarang nah paling lama 20 menit udah beres, ini tinggal kasih makan. Itu dok udah nggak bersihin kandang, nggak ganti air minum tuh. Ada airnya di dalam situ, kamar mandinya udah di dalam itu sekalian, itu tinggal minum, mandi tinggal mandi itu. Pokoknya intinya saya tiap hari cuma kasih makan, itu aja tugas saya sehari-hari, ngasih burung itu. Kalau untuk perawatan saya sendiri itu burung saya sendiri itu saya nggak belajar dari mana, apa lihat di mana, itu enggak. Cuma saya pelajari sendiri kan ini karakter burungnya kayak apa, makannya harusnya kayak apa, berapa kali harus makan kayak gitu. Saya pelajari sendiri. Saya nggak pernah tanya ke Google apa ke teman-teman, enggak. Contohnya kayak murai aja lah. Murai dari loloan itu saya pelihara, kalau umpamanya makannya pagi saya kasih jangkrik itu 5 ekor jangkrik itu yang kecil itu. Nanti berapa jam kemudian terus lama-lama saya setting pagi 5, siang 5, nanti sore 5 kayak gitu. Nah, kalau sudah makan sendiri tetap kayak gitu. Jadi settingannya kayak gitu tetap. Jadi enggak nanya-nanya enggak apa, pokoknya saya kasih makan burung itu kok ini 4 masih kurang, saya tambah 1 lagi. Terus kok 5 kayaknya udah kenyang, ya udah saya berhentiin. Untuk kelanjutannya ya tetap 5 terus kayak gitu. Udah untuk kenari sendiri malah lebih ringan lagi itu Mas. Kadang ganti minumnya itu 2 hari sekali, makanya iya juga 2 hari sekali itu. Juga perawatannya ringan banget itu, cuman kasih makan kasih minum 2 hari sekali. Enggak dimandiin, enggak jemur, enggak apa itu Mas kalau indukan saya Mas. Tapi kalau pejantan saya istimewa Mas. Itu makanya itu kalau seminggu nggak dikasih apel, itu apel merah itu udah ngelentruk, udah loyo, itu memang bener. Itu makanya saya aja belum pernah ngerasain rasanya apel kayak apa. Kok malah burung saya harus kok seminggu 2 kali makan apel itu kok. Saya memang penghobi burung, bukan nggak ada sebab, nggak ada apa. Dulunya kayak gini, saya nggak suka burung tapi suka judi, suka mabok. Nah, setelah saya suka burung, itu untuk judinya saya berkurang, bukan berhenti, tapi berkurang. Biasanya saya mau judi bawa uang 1 juta contohnya. Sekarang lah mending yang 500 buat beli burung aja, yang kasih 500 yang buat judi aja kayak gitu. Kalau sekarang saya udah nggak pengen minum, nggak pengen judi malah. Benar-benar kalau penghobi burung itu yang lebih dari 2, 3 sampai 5 ekor itu benar-benar mengurangi banyak maksiat Mas. Ya contohnya ini yang kayak saya alami ini, punya uang 500, kalau nggak punya burung, nggak senang ke burung, mesti senangnya ke judi, buat judi. Apalagi sekarang judi nggak usah kemana-mana, udah bisa judi katanya, tapi kan sekarang udah nggak jadi penjudi lagi. Mending buat beli burung, akhirnya nggak kemana-mana, cuman lihat burung aja udah nikmatnya luar biasa kayak gini. Jadi nggak dimarahin istri, apalagi kalau dijual langsung ke ibu negara uangnya, ya udah istrinya nyengir. Sekarang udah nggak bohong lagi Mas, malah sekarang saya kalau beli burung istri saya yang bayar. Cuman ini Mas saya beli burung segini itu, apa memang harganya segitu, iya ya dibayar langsung kayak gitu. Kalau dulu ya itu bohongnya kayak gitu, beli burung berapa Pak? 250, padahal belinya 500, kadang 1 juta kayak gitu. Ya banyak ruginya. Itu bukan hal burung aja, kalau membohongi istri ya banyak kerugiannya. Makanya untuk jangan suka bohongin istri lah, suka jujur, mending enak. Orang jujur itu enak. Kalau sekian banyak burung yang saya ternak itu, yang paling saya suka itu kenari. Iya, karena ada yang bilang kan itu kenari itu nggak pernah ingkar janji kayak gitu. Tapi ternyata memang begitu. Jadi dia itu memang kayak cari makan sendiri gitu. Cuman dia nggak bisa ke warung beli makan, kan harus kita yang melayani kayak gitu. Jadi kalau bisa itu dari burung untuk burung, nggak usah kita cari uang untuk burung, itu malah rugi. Kalau untuk kegagalan pernah, ya untuk kematian burung nggak pernah lagi sering.
tapi saya ikhlaskan, nggak nangis enggak. Terus untuk lepas, burung lepas sudah hampir tiap hari ada burung lepas, ya nggak saya cariin udah. Memang itu bukan rezeki saya kayak gitu. Pernah juga ini saya burung, cucu saya pun seneng banget itu burung warnanya biru, burung apa namanya lah, suka banget. Lepas sama istri saya yang menyepak, dan kayak burungnya lepas kayak gitu. Ya udah saya kalau lepas mau diapain kayak gitu. Tapi malah cucu saya yang kehilangan burung yang biru mana gitu. Akhirnya beli lagi walaupun lain jenis tapi tetap warnanya biru itu yang biru itu. Kalau untuk kematian contohnya kenari itu kadang udah yang jelas bukan kegagalan sih, yaitu ya belum rezeki. Kadang udah kawin nggak mau nelor kayak gitu, terus kadang udah nelor nggak mau netas, kadang udah netas nggak mau melolo induknya kayak gitu. Cuman kayak gitu dok, tapi saya anggap itu bukan kegagalan, itu belum rezeki kayak gitu ya. Kalau untuk beli burung saya, kalau untuk kenari saya belinya di peternak. Kalau murai juga saya di peternak. Terus saya beli si black crystal itu juga di peternak. Pokoknya yang saya breeding, yang saya ternak itu semuanya saya beli di peternak ya. Tapi kalau untuk di aviary ini saya belinya di ombyokan mas. Burung yang murah-murah itu kadang 25.000 lah, 20.000 kayak gitu. Tapi sekali beli kadang 5, kadang 4, kadang beli 5 mati 6 ya sering. Itu nggak ada yang hidup ya sering. Yang sering itu kecebur kolam itu sering. Kalau burung yang dari ombyokan itu trik saya biar aman itu saya kasih kandang kecil dulu, saya cantelin di dalam aviary sini, nanti seminggu apa berapa hari itu baru saya lepas, itu baru hidup. Tapi kalau habis beli langsung dimasukkan ke sini bubar mati. Terus kalau untuk karakter burung, kayaknya saya setiap burung tahu karakternya. Ini burung ini yang nggak bisa masuk aviary, burung ini yang bisa masuk aviary, itu saya tahu semua karena sering saya coba. Pernah saya coba jalak mas, jalak suren itu satu pasang. Begitu masuk pagi-pagi, sore-sore perkutut padahal itu udah tepar 23 ekor dengan perkutut 25 disisain 2 gitu, dibanting sama jalak itu. Nggak butuh waktu 2-3 hari, 1 hari itu cuma dibanting itu. Kebetulan kan saya masukin jalak, terus saya pergi ke kandang ayam karena saya pelihara ayam juga sih, ayam kampung yang kaki yang ada bulunya, bukan ayam kampung yang dibungkus kain, bukan itu. Ya untuk teman-teman yang lihat video ini yang mungkin kepengen lihat kandang burung saya, apa lihat burung saya, apa kepengen beli burung saya, datang aja ke sini. Tapi terus terang saya bukan penjual burung, tapi kalau ada panjenengan pada kepengen beli ya monggo. Alamat saya di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, RT 7 RW 4. Nanti ada di Google Map. Namanya Kanaya Mini Aviary. Kalau ingin WA nanti ada nomor saya langsung. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di channel YouTube Menyentuh Langit New. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.